Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang, halo apa kabar Star Lovers, saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Selamat pagi jelang siang untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM dan juga yang lagi menyaksikan live streaming kami di starjogja.com. Kita ada di program Bincang Spesial bersama dengan PLN. Nah, kalau Anda pengen tambah daya listrik, nah ini adalah saat yang tepat. Buruan daftar karena PLN lagi ada program Terangi Ramadan dan juga Ramadan Berkah 2023. Ada harga spesial untuk tambah daya bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Apa syaratnya dan seberapa cepat sih prosesnya? Saya akan bersama dengan dua orang tamu yang sudah ada di depan kita. Ada manajer PLN ULP Bantul, Mas Kemas Ferry Rahman. Saya panggil Mas saja ya. Kemudian ada Ariandra Andaru. Mas Daru adalah tim leader pelayanan pelanggan dan administrasi PLN ULP Bantul. Saya sapa dulu Mas Ferry. Selamat pagi jelang siang. Selamat pagi Mas Denny. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat juga ya Mas ya? Sehat ya. Di sampingnya ada juga Mas Daru. Selamat pagi jelang siang Mas Daru. Selamat pagi Mas. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Dari senyumnya kayaknya ini lagi punya banyak tantangan yang harus ditaklukkan di Ramadan. Apalagi banyak yang nyerbu katanya ya untuk promo yang satu ini. Tapi saya penasaran PLN ULP Bantul. Mas Ferry, PLN ULP Bantul ini kantor yang di Bantul ataukah memang seperti apa ini? Silakan. Ya, baik Mas Denny. Sebelumnya perkenalkan Mas Denny dan Star Lovers ya. Saya Kemas Ferry Rahman, saat ini yang manai sebagai manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan atau ULP Bantul. Dan bersama saya ada Mas Andaru. Ini tim leader bagian pelayanan pelanggan dan administrasi. Jadi PLN ULP Bantul ini adalah satu dari 7 unit layanan pelanggan PLN di Yogyakarta. Jadi untuk unit, jadi kita ada strata, istilahnya ada tingkatan begitu Mas, yang induknya ada di unit induk distribusi Jateng DIY di Semarang. Kemudian unit induk distribusi ini memiliki atau membawahi beberapa unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3. Nah, salah satunya adalah unit pelaksana pelayanan pelanggan Yogyakarta. Dan memang kalau Jateng DIY ini yang betul-betul satu provinsi cuman UP3 Yogyakarta. Jadi banyak sekali gitu. Nah, PLN UP3 Yogyakarta ini berada di Gedong Kuning. Nah, UP3 Yogyakarta kemudian membawahi lagi 7 unit layanan pelanggan, yaitu ULP Bantul, kemudian ULP Sedayu, ULP Kalasan, ULP Sleman, ULP Wates, ULP Wonosari, dan ULP Yogyakarta. Jadi ada 7. Nah, kalau Bantul sendiri kebetulan ini karena memang cukup luas ya dari sisi wilayah administrasi dan pelanggannya dan juga jaringannya, maka beberapa ULP tadi juga beririsan yang ada di Bantul. Sebagai contoh, Bantul kalau dari administrasi satu kabupaten, tapi di dalamnya ada PLN ULP Bantul sendiri yang kantornya ada di dekat atau di samping Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati. Kemudian ada PLN Sedayu yang wilayahnya itu adalah Sedayu dan Kasihan. Kemudian untuk Banguntapan itu masuknya ke PLN ULP Yogyakarta, dan Piungan itu juga masuknya ke PLN ULP Kalasan. Jadi kadangkala kita beberapa case gitu ya, ada misalkan laporan dari pelanggan itu sedikit keliru gitu karena merasa di Bantul, tapi ternyata dari sisi jaringannya dia masuknya di ULP Kalasan atau mungkin Yogyakarta atau mungkin Sedayu begitu Mas. Artinya pembagian ULP tadi untuk mempermudah dan mempercepat layanan kepada para pelanggan ya. Betul sekali Mas Denny. Nah, kita sekarang ngomongin tentang program Terangi Ramadan dan juga Ramadan Berkah. Ini kayaknya pas banget deh ya buat Anda Star Lovers yang pengen nambah daya. Kalau misalnya saya di rumah baru pakai 900, tapi dengan alat elektroniknya semakin banyak, artinya kan butuh juga daya yang lebih banyak. Ini adalah saat yang tepat untuk menambah daya. Ada harga khusus. Sekarang siapa yang akan menjawab soal apa sih sebenarnya program Terangi Ramadan ini, seperti apa programnya, dan siapa yang boleh untuk mendaftar dalam program ini? Mas Ferry dulu aja kayaknya ya. Baik Mas Dedi,
Nanti mungkin ditambahkan atau secara teknisnya bisa nanti Mas Andari juga menjelaskan. Jadi betul sekali Mas Denny dan Star Lovers yang berbahagia. Di bulan suci Ramadan ini tepatnya mulai dari 14 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023, jadi 1,5 bulan ini PLN secara nasional meluncurkan produk khusus di menyambut bulan suci Ramadan ini, yaitu ada 2 namanya, Ramadan Berkah dan Terangi Ramadan. Jadi Ramadan Berkah dan Terangi Ramadan ini adalah produk yang memungkinkan dan memudahkan pelanggan untuk melakukan tambah daya. Bedanya apa? Kalau Ramadan Berkah itu khusus untuk tambah daya bagi rumah ibadah. Jadi kalau misalkan ada dari rumah-rumah ibadah, tidak hanya masjid, rumah ibadah dari agama manapun lah istilahnya gitu ya, itu silakan untuk dapat mengajukan permohonan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile, dan ini harus dengan tarif sosial. Nah, itu untuk yang Ramadan Berkah. Kemudian untuk yang Terangi Ramadan, Terangi Ramadan ini untuk pelanggan di luar rumah ibadah, gitu. Nah, kemudian untuk harganya sendiri atau biayanya sendiri, biaya tambah dayanya itu kami memberikan diskon yang cukup membahagiakan gitu ya bagi pelanggan, karena memang nominalnya juga murah gitu ya. Kalau untuk Ramadan Berkah sendiri itu biaya tambah dayanya sebesar 150.000. Kalau untuk Terangi Ramadan itu sebesar 202.300 gitu Mas Devi. Ini harga spesial ya? Harga spesial khusus menyambut bulan suci Ramadan ini. Kalau harga normalnya berapa Mas? Nah ini bervariasi tergantung dari daya, gitu Mas. Ya. Nah, untuk upgrade daya ini boleh tembus sampai berapa ini? Apakah terbatas pada kapasitas daya tertentu, ataukah bisa dilayani sampai daya sekian ini? Mas Andaru, monggo. Untuk daya yang kami fasilitasi itu mulai daya 450 itu bisa tambah daya sampai dengan daya ke 5.500. Nah, sebagai gambaran, misal pelanggan tadi ditanyakan berapa sih selisihnya kalau harga normal dan harga di promo ini. Sebagai gambaran, untuk daya terendah itu daya 450. Jika dia tambah daya ke daya 900, itu normalnya 421.000. Dengan promo ini dia hanya membayarkan 202.300. Nah, seandainya lebih tinggi lagi ke daya 2.200 misalnya, itu kalau normalnya dia 1.639.000. Nah, dengan promo ini hanya membayar 202.300. Nah, ini kan lumayan signifikan untuk biayanya. Jauh itu. Jauh. Karena memang setiap Ramadan PLN selalu meluncurkan paket-paket promo yang mendukung pelanggan ketika, seperti kita tahu kan, pada saat bulan Ramadan pemakaian listrik pasti meningkat. Di saat yang bersamaan. Contoh ketika buka puasa, kita bisa menyalakan dispenser, oven, atau air fryer dalam waktu yang bersamaan. Ketika bukan bulan puasa, itu kan tidak terjadi bersamaan. Nah, pada saat bulan Ramadan bisa jadi daya yang tidak cukup ketika diperlukan. Nah, itu makanya kita luncurkan promo ini agar mendukung atau memfasilitasi pelanggan dalam memudahkan pada saat buka puasa atau sahur, seperti itu. Apalagi kalau pas lebaran nanti ada banyak keluarga datang, AC-nya semuanya dihidupin, ya butuh yang sesuatu yang lebih gede ya dayanya ya. Ya betul, makanya promo ini kita berlakukan sampai tanggal 30 April, dimana kan kita lebaran 23 April. Jadi setelah lebaran pelanggan butuh tiba-tiba untuk tambah daya, kita masih fasilitasi seperti itu. Oke. Sudah ada bocoran harganya yang ternyata jauh dari harga normalnya, dan ini sangat menarik dan sangat terjangkau untuk Anda yang pengen mengupgrade daya di rumah Anda. Syaratnya apa yang harus kemudian saya 900 nih di rumah nih, saya pengen tambah ke 1300, betul ya, ada 1300 ya. Ya, syaratnya apa nih? Untuk syaratnya yang paling penting itu daftarnya harus melalui PLN Mobile, karena yang berlaku promo ini hanya di PLN Mobile. Ketika pelanggan datang ke kantor atau via lain, itu pasti tidak bisa dimasukkan harga promo ini. Jadi langkah pertama pelanggan harus install PLN Mobile, daftar perubahan daya di situ.
Nah, untuk syarat selanjutnya yaitu untuk Ramadan Berkah itu harus tarif sosial. Nah, itu dengan biaya 150.000, dan untuk Terangi Ramadan itu boleh tarif selain sosial bisa kita layani, tarif bisnis, tarif rumah tangga itu kita layani. Dan selanjutnya syaratnya tidak merubah jenis layanan. Misal pelanggan dari pasca bayar ke prabayar atau sebaliknya, itu tidak bisa berlaku, promonya akan dikenakan tarif normal. Jadi kita sarankan kalau ingin dapatkan promo ini jangan rubah jenis layanannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya tidak merubah golongan tarif. Misalnya pelanggan dari tarif rumah tangga, saya pengen ke rupiah 150.000, saya rubah tarif sosial, itu tidak berlaku. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika pelanggan tambah daya, kan pemakaiannya itu yang meningkat di bulan Ramadan. Nah, kita batasi pelanggan tidak bisa turun daya sampai 1 tahun setelah dia pasang promo tambah daya ini. Jadi selama 1 tahun dia tidak bisa turun daya, akan dikunci di daya yang artinya ada komitmen 1 tahun ya. Betul, seperti itu. Kalau kemudian kita sudah install aplikasi PLN Mobile tadi, kemudian di link sebelah mana yang harus dimasuki, ataukah kemudian kita harus masukin data-data data ID pelanggan kita, ataupun kita harus ngupload KTP kah, atau seperti apa ini Mas Andaru? Oke, ketika pelanggan install pertama kali PLN Mobile itu pasti dibutuhkan verifikasi data. Itu pelanggan harus memasukkan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, serta ketika ingin mendaftarkan perubahan daya itu harus verifikasi KTP. HAS itu sebagai langkah atau filter kita, itu benar-benar pelanggan langsung yang mendaftar. Jadi bisa dipilih di menu untuk perubahan daya, ubah daya, dan migrasi. Itu pelanggan bisa memasukkan ID pelanggan, tagging lokasi, dan memilih daya yang diinginkan berapa. Nanti secara rupiah itu akan otomatis ikut yang promo seperti itu. Nah, untuk Anda Star Lovers yang ingin bergabung, silakan saya undang untuk Anda yang ingin bergabung di WA kami 081-862-1013, ataupun silakan tulis di kolom Instagram kita di Star Jogja FM. Mumpung ada 2 narasumber dari PLN ULP Bantul, ada Mas Ferry dan Mas Andaru yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda terkait dengan Terangi Ramadan dan Ramadan Berkah, harga spesial tambah daya. Yang sudah daftar kemudian artinya nunggu verifikasi, ataukah langsung nanti akan prosesnya berapa lama ini untuk bisa langsung di up dayanya yang diinginkan ini? Ya, baik Mas Denny. Jadi untuk prosesnya ini sangat mudah ya. Verifikasi juga sangat mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andaru. Syarat-syarat yang diperlukan kalau misalkan sudah diupload itu silakan langsung dilakukan pembayaran ya. Kemudian nanti dari kami akan segera, dari unit setempatnya ya, PLN unit setempatnya akan melakukan proses untuk penambahan daya itu. Kami punya TMP namanya. Jadi TMP itu waktu sesuai dengan SOP berapa lama maksimal kami dapat melakukan penyambungan atau penyalaan. Nah, kalau untuk tambah daya ini dalam waktu maksimal 5 hari seperti itu. Dalam waktu maksimal 5 hari. Mas Andaru, untuk pembayaran yang pengen nambah daya ini bisa langsung ke aplikasi mobile, ataukah bisa langsung transfer ke nomor yang ada, atau seperti apa nih metode pembayaran yang ditawarkan? Oke, untuk metode pembayaran ketika pelanggan sudah memilih daya yang diinginkan, akan muncul nomor register yang harus dibayarkan. Itu bisa melalui virtual akun atau pelanggan bisa bayar melalui GoPay seperti itu. Jadi mudah ya, ada Lebih banyak mudah. pilihan channel pilihan pembayaran yang disiapkan utamanya untuk Anda. Tinggal pilih mau ditransfer boleh, mau beberapa yang tadi boleh juga ya. 5 hari ya. Ya, tambahan Mas Denny ya. Jadi 5 hari ini 5 hari kerja, bukan 5 hari kalender. Kalau 5 hari kerja kan kadangkala kita ada Sabtu dan Minggu, waktu libur begitu ya. Nah itu tambahannya. Kemudian juga ada tambahan untuk pelanggan pasca bayar. Itu syaratnya juga sudah harus lunas tagihannya Mas, karena kan kadangkala juga ya ada pelanggan yang mungkin masih belum melunasi tagihan rekening listriknya di bulan terkait begitu. Dan juga untuk pasca bayar juga itu ketika ada
tambah daya ini maka ada penyesuaian UJL, dan itu ada kemudahan dari kami untuk dapat melakukan pembayaran penyesuaian UJL ini selama 12 kali angsuran. Iya, mohon maaf, mungkin pendengar kita juga harus dikasih tahu tentang UJL ini apa sih yang harus dipahami? Iya, jadi UJL ini adalah uang jaminan langganan, Mas. Oke. Gitu. Nah, kalau kemudian sudah dinyatakan layak untuk di update dayanya di rumah, apakah ada peralatan yang diganti ataukah tidak ada sama sekali ini di sisi pelanggannya? Pada saat pelanggan perubahan daya itu kita hanya mengganti MCB di KWH meternya saja. Jadi tidak perlu mengganti KWH meter keseluruhan, hanya MCB yang kita ganti ke daya yang dipilih pelanggan, seperti itu. Kalau dalam bahasa yang lebih gampang, tidak harus ganti meteran secara keseluruhan. Betul, ya. Nah, Mas Ferry, ini kan dari Maret sudah diluncurkan nih, respon masyarakat untuk program Terangi Ramadan dan juga Ramadan Berkah ini di Bantul kayak apa ini? Iya, responnya memang luar biasa, sangat baik dan sangat positif gitu ya. Sebetulnya promosi ini diawali dari kami pegawai-pegawai ini posting dulu di media sosial itu saja sudah terlihat sekali antusiasnya. Orang-orang pada membalas ya status itu dan menanyakan bagaimana caranya dan sebagainya. Kemudian dari sisi pemantauan sistem kami di data PLN Bantul juga itu secara harian meningkat jumlah permohonan tambah daya ini dibandingkan hari-hari normal atau hari-hari di luar masa promo ini. Jadi memang signifikan sekali meningkatnya, dan ya itu berarti program ini diminati dan juga nanti semakin memudahkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik begitu. Ya, saya baca dulu satu interaksi di WhatsApp. Ada Mas Rudi di Tangerang yang lagi streaming kita. Terima kasih. Selamat pagi jelang siang, Kak. Ada matrik daya termasuk harganya tidak untuk tambah diskon untuk tambah daya ini, dan berlaku nasionalkah program ini? Saya sedikit menambahkan, untuk program ini yang pasti berlaku nasional. Seluruh Indonesia bisa mengakses dan memanfaatkan promo ini. Nah, untuk matriks biaya-biayanya itu bisa dilihat di aplikasi Instagram, di Instagramnya PLN ID. Itu secara nasional. Seperti itu. Jadi bisa dicek di Instagram masing-masing. Nah, Mas Rudi, kalau tertarik untuk tambah daya, buruan aplikasi PLN Mobile ya, untuk kemudahannya dan banyak fitur yang nanti akan kita jelaskan di segmen kedua. Yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp kami 081-862-1013 ataupun tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Satu dulu kita jawab sebelum nanti kita break. Terima kasih untuk ini mungkin rada telat tadi ya, Mas Den Nugi Marto Atmojo. Kalau rumah ibadah ingin tambah daya, syarat dan biayanya mohon diinfo. Ini yang boleh mengajukan siapa ini? Pengurusnya atau siapa ini, Mas Andaro atau Mas Ferry? Silakan. Untuk rumah ibadah sebenarnya bisa mengajukan bebas, bisa pengurusnya atau warga sekitar masjid yang menginginkan masjid itu ditambah daya. Jadi kita hanya butuh KTP memohon aja pada saat didaftarkan di PLN Mobile. Untuk syaratnya yang pasti rumah ibadah itu harus tarif sosial. Jadi bisa dicek dulu rumah ibadah itu di tarif sosial apa belum. Itu kalau sudah tarif sosial itu akan otomatis ke daya 150.000. Nah, untuk syarat-syaratnya tadi sudah kami sebutkan. Mungkin ketika pelanggan itu pasca bayar itu harus melunasi tagihan dulu. Ketika itu prabayar itu bisa langsung diproses di PLN Mobile. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita akan break dulu. Untuk Anda Star Lovers, silakan Anda bergabung di 101,3 Star FM dan juga di live streaming kami starjogja.com. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dengarkan kami di www.starjogja.com, harianjogja.com, jogjastreamers.com, dan radiogarden.com. Ya, kita masih di program Bincang Spesial. Kita ngomongin tentang program yang satu ini ya. Ada program Terangi Ramadan dan juga Ramadan Berkah. Saya masih bersama dengan dua orang narasumber. Yang satu adalah Mas Ferry Rahman, manajer PLN ULP Bantul. Kemudian ada Mas Aryandra Andaru, tim leader pelayanan pelanggan dan administrasi PLN ULP Bantul. Saya mohon izin, saya langsung ke pertanyaan dari pendengar dulu yang sudah bergabung di Instagram. Terima kasih, selamat pagi, jelang siang untuk yang sudah tulis
di kolom komentar kita terkait dengan, nah ini Kak, kalau tambah daya, apakah pelanggan juga harus cek ulang instalasi di dalam rumah? Rianda Putra 81. Cek ulang, perlu nggak sih? Untuk pengecekan instalasi ulang tidak perlu, karena pada saat pelanggan pasang baru di awal dulu itu ada dikeluarkan sertifikat layak operasi. Itu sebelumnya pasti dicek oleh petugas layak apa tidaknya instalasi tersebut. Nah, sedangkan untuk tambah daya itu kita tidak perlu pengecekan ulang, hanya mengganti MCB di meteran aja. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Saya bergeser ke pertanyaan yang lain. Nah, Mas Dewi, biaya pasang baru sekarang berapa nji? Biaya pasang baru Mas, ayo Mas, silakan di baik informasinya. Ya, mungkin banyak yang bertanya juga seperti ini. Untuk biaya pasang baru itu untuk mudahnya bisa dikalikan 1000. Misalnya daya yang diinginkan itu 1300. Nah, itu kurang lebih biayanya 1.300.000. Nah, jika dia misalnya tambah daya 2.200, berarti kurang lebih 2.200.000. Itu 1000 itu hanya memudahkan, tapi biayanya di bawah dari itu. Untuk pasang baru, apa saja yang harus disiapkan oleh calon pelanggan, Mas? Oke, untuk biaya pasang baru itu pertama yang tadi saya sebutkan harus ada sertifikat layak operasi atau SLO. Jadi pelanggan harus menyiapkan sertifikat itu untuk dicek lokasi apakah instalasinya cocok atau sesuai dengan standarnya PLN. Nah, lalu selanjutnya itu KTP pemohon yang ingin dipasang baru dan alamatnya sesuai dengan yang pelanggan inginkan. Terus selanjutnya untuk yang terakhir yaitu biaya yang dibutuhkan harus disiapkan juga. Oke. Nah, sekarang ini saya pernah beberapa kali lihat ada beberapa kos-kosan itu meterannya di tiap kamar itu ada meteran. Apakah memang sekarang diperbolehkan satu titik itu ada beberapa meteran gitu atau gimana ini, Mas? Untuk saat ini kos-kosan itu mungkin khusus ya. Jadi karena memang trennya sekarang khusus kan satu kamar bayar sendiri, jadi kita memperbolehkan untuk per kamar per 1 kW meter, tapi kita memperlakukan untuk ditaruh di satu sisi. Jadi tidak boleh per depan kamar untuk kW meter, jadi disiapkan dinding satu sisi agar kita mudah untuk melakukan pengecekan atau perbaikan. Jadi memang untuk kos-kosan kita fasilitasi boleh satu titik beberapa meteran itu, tapi hanya kos-kosan. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, Mas Eka Laya Irfan @ekalaya_irfan. Kalau pasang baru sekarang ini apakah masih boleh ambil daya 900? Boleh nggak sih? Oke, untuk daya 900 boleh. Jadi 900 itu terbagi dua. Yang pertama 900 umum dan 900 subsidi. Nah, untuk mengetahui dia subsidi atau umum itu bisa dicek pada saat input NIK di PLN Mobile, itu nanti ada notif dia masuk pelanggan subsidi atau umum. Nah, yang memang untuk terbatas itu daya 450. Daya 450 memang dikhususkan hanya pelanggan-pelanggan yang subsidi. Tapi pertanyaan tadi daya 900 kita masih menyediakan untuk pelanggan. Itu daya terendah untuk pelanggan umum. Oke. Baik, Mas Eka Laya, mungkin jawabannya ini semoga memuaskan. Kalau belum puas silakan tanya lagi ya. Nah, saya sekarang kita ngomongin tentang aplikasi PLN Mobile. Mas Ferry ataupun Mas Andaru yang mungkin bisa menjelaskan fitur-fitur apa saja yang kemudian bisa diakses di layanan ini. Kalau saya sih sudah install dan saya sudah beberapa kali mencoba untuk menggunakan aplikasi ini, termasuk ketika saya ada gangguan di rumah, saya juga lapor lewat sini juga. Mas Andaru mungkin ya yang punya banyak informasi terkait dengan PLN Mobile. Mas, apa saja yang kemudian bisa diakses dari aplikasi yang satu ini? Sebelumnya kita memang PLN meluncurkan aplikasi yang untuk memudahkan pelanggan. Jadi bagaimana caranya pelanggan tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengaduan atau permohonan yang harus ke kantor pada saat seperti dulu. Nah, untuk fitur utamanya saya pribadi memang yang sering saya gunakan fitur pengaduan. Karena kan memang pengaduan pada saat pemadaman kita membutuhkan info sesegera mungkin. Jadi kalau dulu kita harus datang ke kantor PLN untuk meminta info apakah ini sudah mulai diperbaiki apa belum. Nah,
di PLN Mobile ini ketika kita melakukan pengaduan pemadaman atau pengaduan yang lain itu akan terupdate secara aplikasi. Jadi apakah sudah dalam penanganan petugas atau masih belum ditangani, itu bisa kita lihat di fitur itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pelanggan bisa melakukan permohonan pasang baru, tambah daya ataupun migrasi listrik. Jadi pelanggan nggak perlu repot-repot ke kantor, bisa sambil bekerja atau di rumah untuk mendaftar pasang baru atau perubahan daya. Nah, untuk yang selanjutnya ada fitur baru yaitu catat meter. Ini misalnya pelanggan memang tidak berkenan ada petugas atau orang lain yang masuk ke perkarangan dia, pelanggan bisa menggunakan fitur ini untuk mencatat meterannya sendiri. Nah, itu untuk segi keamanan memang rumah menjadi aman ketika petugas nggak perlu datang ke lokasi, dan itu lebih akurat. Jadi misalnya pelanggan mau keluar kota atau mudik misalnya, itu bisa melakukan catat meter terlebih dahulu dan itu dikirimkan ke aplikasi PLN Mobile. Mungkin untuk fitur lainnya bisa ditambahkan oleh Pak Ferry. Ya, baik, betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andaro. Memang yang paling ada beberapa fitur ya, PLN Mobile ini sebagai super apps andalannya PLN saat ini. Dan ini selain tadi yang sudah disampaikan terkait dengan pengaduan kalau padam dan sebagainya, ini juga misalkan sebagai contoh untuk pengaduan adanya padam di satu daerah tertentu. Kadangkala kita lupa untuk ID PEL-nya gitu ya, atau ID PEL yang dimintakan biasanya itu disyaratkan supaya terpantau oleh sistem. Nah, kita juga bisa tagging lokasi. Jadi ketika daerah tertentu padam gitu ya, kita bisa mengandalkan maps dari tagging lokasi itu, sehingga selain ID PEL, petugas juga akan lebih mudah karena sudah ada lokasi yang pasti begitu. Buat kayak nitik lokasi gitu ya. Betul. Kita juga di sini terhubung dengan Iconnet. Jadi Iconnet ini adalah internet broadbandnya PLN juga, yang dikelola oleh Icon Plus, dan ini bisa terhubung di PLN Mobile. Jadi selain dari sisi kelistrikan juga, apabila ada yang ingin pasang baru untuk internetnya, kemudian ada pengaduan dan sebagainya, ini juga bisa menjadi penyambung kepada Iconnet itu sendiri begitu. Baik, kita ngebut ke pertanyaan pendengar dulu ya. Terima kasih untuk Pak Slamet Wahono di Sumber Harum Moyu dan Sleman. Selamat pagi. Mau nanya ke para narasumber. Saya telat dengarnya tadi. Kalau ingin menambah daya, semula bukan pulsa, apakah akan diganti pulsa? Apakah untuk Ramadan dan Lebaran ini ada promo yang lainnya? Terima kasih untuk jawabannya, Pak Slamet Wahono di Moyu dan Sleman. Untuk pertanyaan pertama, kita tidak mengganti ke pulsa. Jadi memang yang kita ganti hanya MCB-nya aja. Jadi ketika pelanggan itu pasca bayar, ya tetap di status pasca bayar. Kita hanya mengganti MCB-nya. Jadi memang pelanggan tidak perlu khawatir, kan kadang ada pelanggan yang tidak menginginkan KWH meter yang pulsa. Jadi dia tetap di layanan pasca bayar seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, ini tentang promo Ramadan dan Lebaran yang lainnya apa ini? Untuk saat ini hanya dua itu, Terangi Ramadan dan Ramadan Berkah yang sedang kita sosialisasikan. Oke. Kembali ke Mas Rudi di Tangerang. Ini ada dua pertanyaan yang kembali ditanyakan oleh Mas Rudi. Mohon izin nanya lagi ya. Sekarang kan lagi tren mobil listrik dan motor listrik. Nah, untuk bisa ngecas kendaraan tersebut yang aman pakai daya berapa ya? Nah, ini kan sekarang udah tren ya, di Jogja pun sudah banyak mobil-mobil listrik yang ada di jalan raya. Ini sebaiknya rumahnya kapasitasnya berapa ini, Mas Ferry? Untuk saya sedikit menambahkan, untuk mobil listrik kan mobil listrik sekarang banyak yang terjangkau dengan berbagai macam merek. Nah, itu kita biasanya pelanggan yang sudah di PLN Bantul terutama, itu mereka bisa dapat dua opsi. Yang pertama, tambah daya listrik yang sudah ada di rumah mereka, atau memasang listrik KWH meter baru untuk khusus mobil listrik. Nah, yang untuk memanfaatkan meteran yang udah ada di rumah, biasa mereka pasang di daya 11.000. Itu bisa mencakup pemakaian rumah dan mobil listrik.
Nah, untuk mobil listrik, khusus mobil listriknya sendiri, yang aman atau yang misalnya untuk fast charging itu kurang lebih itu daya 7.700. Nah, itu pelanggan yang di PLN Bantul rata-rata memakai daya 7.700. Baik, terima kasih untuk Anda Star Lovers yang sudah bergabung di 0818621013 dan juga yang sudah kirim pertanyaan lewat Instagram Star Jogja FM. Terima kasih. Kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di siang kali ini, masih di Bincang Spesial persembahan dari PLN Yogyakarta. Dengarkan kami di www.starjogja.com, harianjogja.com, jogjastreamers.com, dan radiogarden.com. Kita masih di program Bincang Spesial Terangi Ramadan 2023. Harga spesial tambah daya bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Saya masih bersama dengan dua orang narasumber kita dari PLN ULP Bantul, Mas Ferry dan juga Mas Andaru. Saya kembali ke pertanyaan dulu dari pendengar yang sudah bergabung di 0818621013. Ini masih dari Mas Rudi lagi ya, masih streaming sambil dengerin kita. Ada pertanyaan yang mungkin juga sering muncul pertanyaan serupa dari masyarakat terkait kalau ada tiang PLN yang posisinya itu masuk ke dalam pekarangan seseorang, untuk memindahkannya prosedurnya seperti apa? Prosedur pemindahan tiang listrik. Silakan Mas Ferry mungkin. Ya, baik Mas Denny, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Rudi ya. Oke. Untuk prosedurnya sendiri ini bisa secara offline, artinya pelanggan bisa datang ke PLN setempat ya, rayon ULP setempat untuk menyampaikan mengenai kondisi dan permohonan yang akan diajukan terkait dengan penggeseran atau pemindahan tiang listrik tersebut. Kemudian nanti dari tim teknik terkaitnya akan melakukan survei ke lapangan untuk melihat kondisi dan memastikan hal-hal yang memang menjadi syarat atau menjadi pertimbangan itu bisa terpenuhi. Kemudian nanti dari tim teknik juga dan WLP setempatnya nanti akan mengeluarkan berapa RAB yang dibutuhkan untuk melakukan penggeseran tiang tersebut. Begitu Mas Denny. Oke, beralih ke @paramita Maheswari. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Kalau di rumah saya itu listriknya setelah dicek itu nggak sampai 220, betul ya? Seperti itu. Apakah itu ngaruh kepada alat-alat elektronik saya? Kok kadang dengung di beberapa alat? Mas Ferry atau Mas Andaru, silakan, monggo. Ya, mungkin saya lagi nambahin. Secara konteks mungkin sama ya, terkait dengan SOP-nya gitu ya. Kalau misalkan ada voltasenya rendah atau tegangannya rendah begitu, kalau tadi geser tiang itu offline ke kantor, nah kalau ini bisa lapor lewat PLN Mobile. Nanti silakan sampaikan keluhan seperti apa, nanti petugas akan datang untuk melakukan pengecekan. Dan terkait dengan dampaknya memang betul kepada alat-alat elektronik, kalau memang tegangannya rendah, tidak sesuai yang seharusnya dayanya gitu ya, itu memang akan berdampak pada penggunaan elektronik itu sendiri. Dan nanti ketika petugas survei ke lapangan itu akan dipastikan apa yang menjadi penyebab voltase ini menjadi rendah atau tidak sebagaimana mestinya. Bisa saja dari sisi trafo atau misalkan dari sisi jaringannya yang memang perlu ada penyesuaian seperti itu. Karena kadangkala juga ketika bertambahnya pelanggan yang tadinya mungkin jumlahnya sekian menjadi sekian, itu juga berpengaruh pada penurunan itu, sehingga yang mungkin dari sisi rumahnya paling ujung itu paling kena pengaruh. Gitu, karena tadi daya yang sama untuk jumlah yang berbeda, karena terkait dengan semakin waktu semakin bertambah jumlah pelanggan di lokasi tersebut. Begitu Mas Denny. Sekarang kalau kita ngomongin tentang kehandalan layanan PLN, ada banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan juga dari masyarakat. Kalau pemadaman listrik yang rutin dilakukan ataupun yang sudah direncanakan, kan sudah ada infonya dari teman-teman PLN lewat kita juga dikasih juga informasinya. Tapi kalau tiba-tiba padam, Mas Ferry atau Mas Andaru, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang kemudian membuat layanan itu tiba-tiba padam meskipun tidak hujan atau tidak ada angin, itu apa yang terjadi? Ya, baik Mas Denny. Jadi ketika ada padam ya, baik beberapa rumah ataupun itu sifatnya padam meluas, itu yang pasti pelanggan silakan melapor ke PLN Mobile. Sampaikan lokasi, kemudian apa kondisinya gitu ya. Dan nanti secara sistem akan ada penugasan dari regu Yantek untuk melakukan
penanganan dan ke lokasi untuk penanganannya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kondisi memang yang menyebabkan pemadaman tapi cuacanya cerah gitu. Dan ini seringkali memang kami terima juga gitu. Kenapa kok padam gitu, padahal nggak hujan, cuacanya cerah dan bahkan mungkin siang hari. Jadi memang kita memahami ya Mas Denny bahwa kondisi geografis dan kondisi jaringan kelistrikan kita ini masih di udara kabelnya ini. Itu yang pertama. Kemudian kita juga memahami kondisi ini di sekitar jaringan itu banyak sekali pepohonan. Oke. Nah, jadi ketika cuaca cerah tapi ada bagian dahan pohon yang patah atau terjatuh itu mengenai jaringan, itu bisa menyebabkan trip atau menyebabkan padam. Itu yang pertama. Nah, ini sebenarnya data-data yang kami evaluasi penyebabnya. Selain pohon juga karena hewan. Jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian padam di bersamaan antara kami di PLN Bantul dan PLN Sedayu. Hanya selisih beberapa detik atau menit. Oke. Nah, itu ternyata penyebabnya karena hewan. Kalau yang di PLN Bantul itu karena ada ular. Ularnya lumayan besar, itu merayap di tiang listrik. Tapi kondisinya memang ularnya tidak mati gitu. Mungkin karena kulitnya tebal gitu ya. Itu kalau ular. Nah, kalau yang Sedayu tadi karena tikus. Jadi hewan itu seukuran atau apapun atau jenis apapun itu bisa menyebabkan padam. Dan yang selama ini memang menyebabkan padam juga selain ular, tikus karena burung. Burung juga bunglon. Jadi hewan-hewan yang sifatnya mungkin dia merayap di ketinggian gitu ya, dari pohon ke pohon, itu memang sangat berpotensi menyebabkan padam. Kalau masyarakat umum kan mikirnya itu kan hewan kecil ya. Iya, dan itu memang kami sering kali itu sampai hewannya itu kan terpanggang gitu karena sengatan listrik. Nah, ada juga kondisi Mas, ini juga perlu kami kampanyekan juga ke Star Lover ya. Ada kondisi padam itu karena warga menebang pohon. Nah, itu tidak berkoordinasi dengan PLN setempat. Nah, ini juga yang seringkali ada ya case yang kami hadapi seperti ini. Jadi pelanggan merasa ketika mau tebang pohon bambu atau pohon mangga dan sebagainya itu tidak koordinasi dulu dengan PLN. Jadi ketika dahannya mengenai jaringan padam, dan akhirnya kita juga harus mencari di mana ini penyebabnya gitu. Seperti itu. Jadi harus melokalisir, kemudian nanti menyampaikan kepada pelanggan bahwa memang penyebabnya seperti ini. Itu yang paling dominan kira-kira pohon, hewan, dan dari sisi komponen kelistrikannya sendiri gitu Mas. Ada beberapa kejadian yang pemasangan baliho kemudian mohon maaf ada yang terkena. Ya. Apa yang kemudian sebenarnya harus diperhatikan ketika teman-teman ya harus bekerja di dekat area kelistrikannya PLN? Baik, iya Mas Denny, memang betul PLN juga sangat konsentrasi kepada keselamatan masyarakat umum karena kita punya tugas besar ya, tanggung jawab besar itu dari sisi keselamatan ketenaga listrikan. Salah satunya adalah keselamatan masyarakat umum. Nah, memang banyak sekali kondisi warga atau orang gitu ya yang tersengat listrik ini karena tadi melakukan aktivitas atau pekerjaan di sekitar jaringan listrik. Salah satunya pemasangan baliho. Bisa juga ketika bangun rumah. Iya. Mau bikin 2 lantai, tadi 1 lantai jadi 2 lantai misalkan, itu jaringan listrik. Jadi solusinya bagaimana? Yang pertama sudah pasti harus berkoordinasi langsung ke PLN setempat. Bisa dari PLN Mobile atau langsung lapor langsung gitu ya. Tapi sebaiknya PLN Mobile. Nah, itu silakan sampaikan apa kebutuhannya, dan nanti kalau memang dari PLN-nya sudah menyepakati, itu akan ada jadwal pemadaman misalkan. Jadi listriknya dikondisikan dulu gitu. Jangan sampai ada jaringan yang bertegangan, ada orang yang beraktivitas. Akibatnya ya bisa tersengat listrik, bisa luka bakar dan sebagainya. Nah, jadi ketika sudah dilakukan penetapan jadwal pemadaman, itu pun kami sudah harus menginformasikan dulu gitu ke seluruh pelanggan. Karena kan yang terdampak tidak hanya orang tersebut, tapi juga orang di sekitarnya, supaya tahu bahwa ini memang terjadwal sebagaimana yang sering diinfokan ya oleh Star Jogja terkait dengan jadwal pemadaman terencana itu. Begitu Mas.
Nah, kita tahu nanti di momentum Lebaran itu Jogja bakal diserbu oleh mereka para pemudik. Artinya bisa jadi dong di rumah-rumah itu pemakaian listriknya akan semakin tinggi. Bagaimana kemudian PLN di Bantul ataupun PLN di Yogyakarta menyiapkan diri untuk menjaga kehandalan pasokan listrik kepada pelanggan di momentum Lebaran ini? Baik. Sebetulnya siaga yang kami sudah jalankan untuk Ramadan ini sudah dari sebelum Ramadan kemarin. Jadi beberapa hari sebelum Ramadan kami sudah siaga. Namun khusus untuk Idul Fitri sendiri, karena ini mungkin puncak dari keramaian di tempat-tempat tertentu itu, kami memang sudah diberikan mandat oleh unit induk kami gitu ya, bahwa kami harus siaga H-7 dan H+7 sebelum Lebaran. Jadi itulah 7 hari sebelum dan setelah Lebaran. Jadi kalau orang mudik gitu ya, iya kami harus standby dari sisi personil, dari sisi peralatan, dari sisi material, dan dari sisi jaringan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi saya sendiri dan tim kami juga ini momennya ketika orang Lebaran kami harus bersiaga, dan itu memang menjadi amanah yang mulia menurut kami gitu ya, kami jalankan begitu. Itu yang pertama. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan masjid-masjid setempat, tempat yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri, takbiran gitu ya, dan memastikan agar masjid-masjid itu juga sudah punya backup genset, karena kita memang bersiaga supaya tidak terjadi pemadaman. Namun kadangkala ada kondisi force major, misalkan tadi tanpa kita ketahui ada hewan, ada pohon tumbang dan sebagainya, itu akan menyebabkan padam. Nah, itu yang kami harapkan adalah masjid-masjid setempat bisa lebih siap dengan backup genset tersebut. Ya, waktu terus berjalan, kita memasuki menit-menit terakhir untuk obrolan kita di pagi kali ini. Untuk yang mau mudik meninggalkan rumah di momentum Lebaran nanti, apa yang kemudian harus diperhatikan? Apalagi kan Lebaran mendekati tanggal-tanggal pembayaran listrik nih. Jangan sampai lupa loh ya. Silakan dihimbau Mas Ferry ke kamera kita. Oh iya. Baik Mas Denny dan Star Lovers semuanya. Jadi kita sebentar lagi, mungkin 3 mingguan lagi ya akan Idul Fitri gitu. Dan ini adalah momen kita untuk bertemu dengan keluarga, pulang ke kampung halaman, dan pastinya kita akan meninggalkan kediaman yang selama ini kita huni untuk sementara waktu. Nah, pesan kami dari sisi PLN, dari sisi kelistrikan adalah yang pertama, mohon dapat dipastikan ketika mudik itu semua alat-alat elektronik yang memang tidak perlu dinyalakan untuk terkait dengan penggunaan kelistrikan ini harap dimatikan, dan pastikan stop kontaknya juga dikondisikan, tidak ditaruh sembarangan itu. Kemudian juga ada kala rumah-rumah ini ketika hujan deras itu banjir, itu misalkan kena genangan air. Nah, ini juga mohon dipastikan dan dikondisikan supaya titik-titik stop kontak ini tidak terjangkau kalau misalkan ada banjir begitu. Dan berikutnya terkait dengan tagihan listrik, sebagaimana sudah menjadi ketetapan yang berlaku, kita untuk pasca bayar itu maksimal tanggal 20 sudah harus melakukan pembayaran pelunasan tagihan listrik. Jadi dimohon kepada Star Lover gitu ya untuk kerjasamanya dan dukungannya untuk dapat tepat waktu melakukan pembayaran tagihan listrik, supaya nanti juga ini pas banget Idul Fitri juga di tanggal 20-an ya, betul. Gitu. Jadi ya harapannya seperti itu Mas Din. Mas Andaru, menjadi gong dari obrolan kita, ajak dong pendengar Star Lover dan juga yang lagi menyaksikan kita untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oke, baik. Star Lover, kita sekarang udah di zaman yang serba digital, serba mudah. Jadi kami menganjurkan atau mengajak Star Lover untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile, karena di aplikasi ini banyak fitur-fitur yang sangat membantu, yang memudahkan pelanggan-pelanggan PLN dalam mengakses pelayanan secara keseluruhannya, seperti itu. Baik, Mas Ferry, Mas Andaru, terima kasih sudah berbagi informasi terkait dengan program Terangi Ramadan dan Ramadan Berkah, harga spesial tambah daya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan program ini, ada media sosial yang bisa dikepoin, Mas Andaru? Untuk khususnya PLN Jogja bisa di Instagramnya PLN Jogja. Di situ kita banyak memberikan info-info terupdate tentang PLN. Dan misalnya untuk pengaduan, kita lebih menganjurkan ke PLN Mobile, itu lebih
terpantau ke unitnya masing-masing. Baik, Mas Ferry, Mas Andaru, terima kasih sudah Sama-sama, bergabung Mas. di Bincang Spesial dari Star FM di pagi kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di 081-862-1013 dan juga di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas di pagi kali ini pamitan. Selamat pagi, sampai jumpa.